Serat Paramayoga. Karya Pujangga Ageng Keraton Kedatonan, Projo Kasunanan Surakarta Nagari Hadiningrat, Sri Raden Mas Ngabehi, Ronggowarsito. Tujuan penulisan karya sastra ini adalah bahwa cerita ini diharapkan mempunyai manfaat keutamaan yang mudah-mudahan bisa dipetik dan menjadi simbol yang bisa dijadikan teladan oleh terah bangsa Jawa. Juga diharapkan agar cerita ini dapatlah menjadi pusaka peninggalan leluhur bagi anak turunnya di tanah Jawa, sehingga menjadi daya kekuatan bagi mereka. Cerita ini dimulai pada zaman Yan Banujan yang menceritakan kehidupan para leluhur, sehingga cerita ini sampai pada kehidupan manusia lumrah masa sekarang. Said Anwar bertekad untuk tidak akan menuruti perintah ayahnya. Perasaannya resah, dalam hatinya berkata, bila aku masih mengikut agama dari kakekku, maka tidak urung aku juga akan terkena sakit dan mati. Tidak ada lagi gunanya aku hidup. Demikian pungkas Said Anwar. Maka ia memutuskan sikap. Said Anwar lolos dari istana untuk berkelana mencari sarana, agar bisa kalis dari sakit, hingga lolos dari kematian. Sudah jauh kemudian Said Anwar dari gerbang istana, dan sampai tempat yang asing, ia bertemu dengan kakeknya, Malaikat Ijajil. Said Anwar dibawanya segera ke Tanah Lulmat, yang berada di tepian dunia. Di tempat itu tidak selalu ada sinar matahari, dinginnya sangat menusuk tulang, dan waktu hari-hari gelap, pekatnya sangat lama. Tetapi disitulah ternyata tempat adanya air kehidupan yang bernama Tirta Marta Kamandanu, yang mengalir dari Mustika Mendung. Tidak membuang waktu, Ijajil dan Said Anwar yang datang ke tempat itu segera melakukan puja semadi. Dengan khusyuk, ia meminta kepada Hyang Suksma, dan permohonannya dikabulkan. Terlihat ada mendung datang menggayut, dan dari arah mendung itu, terdengar kalimat-kalimat wangsit menyentuh gendang telinganya. Dari mendung itu, juga mengalir air kehidupan, yang mengarah ke Samudra Rahmat Suci. Said Anwar merunduk dan minum, serta membasahi dirinya dengan air suci itu. Ingin juga dia mewadahi air suci itu untuk dibawa pulang, tetapi ia bingung karena tidak membawa tempat untuk mewadahi. Tetapi Ijajil yang melihat kebingungan Said Anwar, tanggap apa yang terpikir oleh cucunya. Maka Ijajil mengambil cupu manik, yang dulunya adalah milik Nabi Adam, yang terbang oleh prahara dan ditemukannya. Maka cupu itu diberikannya kepada Said Anwar. Itulah cupu manik yang kemudian dinamakan Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina, yang artinya adalah wadah tertutup, yang mempunyai daya khasiat 8 macam. Semua yang dimasukkan ke dalam cupu, tidak akan habis walaupun terkuras. Maka diisikanlah air kehidupan itu ke dalam cupu. Ketika sudah terisi cupu itu dengan air kehidupan, Said Anwar pun meninggalkan tempat tepi jagat itu, dan berpisah dengan sang Ijajil. Di dalam perjalanan pulang, Said Anwar menemukan pohon yang berdiri tegak, dan berdaun jarang. Pohon itu didekati, pada saat itulah terdengar bisikan dari Hyang Agung, bahwa pohon itu bernama Pohon Rawan. Pohon itu memiliki banyak khasiat. Akar pohon itu adalah wujud kehidupan di bumi. Isi jagat yang sudah mati, bila dikibasi dengan akar pohon itu, maka yang sudah mati akan kembali hidup. Maka diambillah akar pohon itu dan dimasukkan ke dalam cupu manik. Dengan gembira ia mengetahui, bahwa akar itu bernama Loto Maosadi. Itulah karenanya, para dewala sebenarnya adalah pemilik pohon itu yang menjadi pusaka dunia, di samping cupu manik Astagina sendiri. Keinginan Said Anwar setelah pergi dari Tanah Lulmat adalah kembali ke Kusnia Malebar. Tapi nasib mengatakan lain. Tertakdir dari Hyang Agung, ia menjadi bingung tidak lagi menemukan lagi jalan pulang. Ia kemudian berjalan tanpa tujuan, melewati lebatnya hutan rimba.
Menaiki tingginya gunung, menuruni dalamnya jurang, hingga ia selama bertahun-tahun tidak lagi melihat arah dan tujuan sebenarnya. Menurut perhitungannya, ia berjalan hingga zaman Kangjeng Nabi Idris. Said Anwar tetap berjalan mengarungi luasnya dunia. Bahkan hampir keliling dunia, ia telah jelajahi. Diceritakan, perjalanannya sampai ke suatu tempat, bernama Lautan Ngerak, di Tanah Arab. Disitulah, ia melihat di atas laut, terdapat wujud dua sosok manusia yang tergantung bebas. Said Anwar mendekat dan bertanya sopan. Yang ditanya menjawab, "Heh, Said Anwar, ketahuilah, akulah yang bernama Haruta dan Maruta. Akulah malaikat yang berasal dari sorga, yang pada saat aku tinggal di sana, aku bernama Ngijan dan Ngijaya. Aku telah mendapatkan hukuman dari Allah yang Maha Kuasa, dan sekarang aku tinggal di sini. Aku tidak ragu melihatmu, bahwa dirimu adalah anak dari Nabi Sis, makhluk yang dikasihi oleh Hyang Agung." Dengan terheran, Said Anwar berkata penuh hormat, "Duh Pukulun, bila berkenan, hamba memohon petunjuk, mengenai pengetahuan yang menerangkan tentang kebaikan. Ilmu yang bisa membinasakan penyakit hati, agar segalanya menjadi terang benderang, seperti halnya kabut yang tersaput prahara." Demikianlah, maka Said Anwar diajari ilmu yang diminta, serta kesejatian tentang edaran tata surya, dan perbintangan. Juga pengetahuan mengenai bahasa setiap makhluk, yang ada di jagat raya, hingga Said Anwar, benar-benar menguasai ilmu tersebut. Disitulah ia merasa puas, ia telah merasa mampu untuk mengatasi semua kesulitan di bumi. Maka Said Anwar mengatakan kepada Ngijan dan Ngijaya, bahwa yang ia pelajari telah mencukupi. Maka kemudian, ia ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai hal lain. "Hamba ingin lebih banyak lagi, mencecap ilmu paduka, agar hamba diberikan pengetahuan, mengenai keindahan di dalam sorga. Maafkan hamba, dengan keingintahuan yang mungkin berlebihan." Harut dan Marut menjawab, "Heh, Anwar, ketahuilah, bila kamu akan mengetahui tentang sorga, pergilah kamu menyelusuri tepian Sungai Nil. Letaknya ada di sebelah barat lereng gunung, yang terdapati di tanah Mesir." Dengan senang hati, Said Anwar menuruti kata kedua malaikat itu, tetapi ia tidak mengira sedikitpun, bahwa sebenarnya ia telah disasarkan. Dengan menyisir tepian sungai, dari arah utara ke selatan, tidak lama ia telah sampai ke delta Bengawan Nil. Seluas mata memandang, hamparan itu hanya berwujud rawa yang sangat luas. Terlihat bahwa tempat itu seperti luasan hamparan samudra. Said Anwar tertegun. Ia berpikir bagaimana harus menyisir bengawan itu, karena banyaknya simpangan aliran air. Maka ia hanya diam mematung. Keputusan kemudian diambil setelah ia duduk tepekur, mengheningkan cipta, memohon agar ia memperoleh petunjuk.